Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa pikiran capek padahal badan nggak ngapa-ngapain? Kita bangun tidur, buka ponsel, lalu tiba-tiba kepala sudah penuh tuntutan, perbandingan, ketakutan, dan skenario terburuk yang belum tentu kejadian. Di titik itulah banyak dari kita sadar, yang paling lelah bukan hidupnya, tapi pikiran kita sendiri. Stoikisme hadir bukan untuk bikin kita jadi dingin atau kebal rasa, tapi untuk menguatkan pikiran supaya kita nggak roboh hanya karena hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Stoikisme sering terdengar seperti filsafat berat dari ribuan tahun lalu, seolah cuma cocok buat buku tebal atau diskusi akademik. Padahal kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, ajaran ini justru sangat membumi. Stoikisme lahir dari realitas hidup yang keras, dari orang-orang yang hidup di tengah perang, pengasingan, kemiskinan, penyakit, dan kehilangan. Mereka bukan filsuf yang hidup nyaman tanpa masalah, justru sebaliknya. Karena itu Stoikisme berbicara langsung ke inti masalah yang sering kita hadapi sekarang. Bagaimana tetap tenang di tengah kekacauan, bagaimana berpikir jernih saat emosi berisik, dan bagaimana hidup dengan kokoh meski dunia sering tidak adil. Stoikisme mengajarkan bahwa sumber penderitaan terbesar bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memaknainya. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi satu hancur, satu lagi tetap berdiri, bukan karena nasibnya berbeda, tapi karena pikirannya berbeda. Dari sini kita mulai belajar bahwa pikiran adalah medan tempur utama, dan kalau kita kalah di sana, hidup ikut tumbang. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup akan baik-baik saja kalau semua berjalan sesuai rencana. Kita merasa tenang hanya ketika kondisi mendukung, orang lain bersikap sesuai harapan, dan masa depan terlihat jelas. Masalahnya hidup jarang mau bekerja sama. Rencana gagal, orang berubah, situasi di luar kendali datang tanpa permisi. Di titik ini Stoikisme mengajak kita untuk berhenti menggantungkan ketenangan pada hal-hal eksternal. Ketenangan yang bergantung pada dunia luar akan selalu rapuh, karena dunia luar tidak pernah sepenuhnya bisa kita kendalikan. Stoikisme tidak meminta kita berhenti berusaha atau pasrah tanpa arah, tapi mengajarkan pembedaan yang sangat penting, mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Pikiran, sikap, keputusan, dan respons kita ada dalam kendali. Penilaian orang lain, cuaca, masa lalu, dan banyak kejadian di luar sana tidak. Ketika kita mencampur adukan keduanya, stres lahir. Ketika kita bisa memisahkannya, pikiran mulai ringan. Di kehidupan modern, banyak dari kita kelelahan bukan karena terlalu banyak bekerja, tapi karena terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Kita hidup di kepala sendiri, menciptakan drama, skenario gagal, dan bayangan buruk yang menguras energi. Stoikisme mengingatkan bahwa penderitaan seringkali datang dua kali, sekali dari kejadian nyata dan berkali-kali dari pikiran kita sendiri. Kalau kejadian itu belum terjadi tapi kita sudah tersiksa olehnya, berarti kita sedang menghukum diri tanpa alasan yang nyata. Stoikisme tidak menyuruh kita menutup mata dari kemungkinan buruk, tapi melatih kita untuk menghadapi kenyataan apa adanya tanpa ditambah bumbu ketakutan berlebihan. Pikiran yang kuat bukan pikiran yang selalu positif, melainkan pikiran yang jujur, rasional, dan tidak mudah terseret emosi sesaat. Stoikisme juga mengajarkan bahwa emosi bukan musuh, tapi emosi yang tidak dipahami bisa menjadi penguasa yang kejam. Marah, sedih, kecewa, takut, semua itu manusiawi. Yang membuat kita menderita bukan emosinya, tapi ketika emosi itu mengambil alih kendali tanpa kita sadari. Banyak dari kita bereaksi otomatis terhadap sesuatu, lalu menyesal setelahnya. Stoikisme mengajak kita menciptakan jarak kecil antara peristiwa dan reaksi. Jarak ini mungkin hanya beberapa detik, tapi di sanalah kebebasan kita berada. Ketika ada hal yang memicu emosi, kita belajar berhenti sejenak, menarik napas dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sebaiknya kita meresponsnya. Dengan latihan ini, kita tidak lagi menjadi budak impuls, tapi pengendali diri sendiri. Dalam dunia yang penuh perbandingan, Stoikisme memberi pelajaran penting tentang kebahagiaan. Banyak dari kita merasa kurang bukan karena benar-benar kekurangan, tapi karena terlalu sering melihat hidup orang lain. Media sosial memperparah hal ini. Kita membandingkan belakang panggung hidup kita dengan sorotan terbaik hidup orang lain. Stoikisme mengingatkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh validasi eksternal. Pujian bisa datang dan pergi, begitu juga kritik. Kalau harga diri kita bergantung pada penilaian orang, maka hidup kita akan selalu naik turun mengikuti opini yang tidak bisa kita kontrol. Stoikisme mengajarkan untuk membangun harga diri dari karakter, bukan dari pengakuan.
Selama kita bertindak sesuai nilai yang kita yakini benar, kita sudah berada di jalur yang tepat, terlepas dari tepuk tangan atau cemoohan. Salah satu pelajaran stoikisme yang paling menguatkan pikiran adalah penerimaan terhadap kenyataan. Banyak orang salah paham, mengira penerimaan berarti menyerah. Padahal, penerimaan dalam stoikisme bukan tentang berhenti berusaha, tapi berhenti melawan kenyataan yang sudah terjadi. Ketika sesuatu sudah terjadi dan kita tidak bisa mengubahnya, melawan kenyataan hanya akan menambah luka. Kita bisa menerima fakta tanpa menyukai faktanya. Kita bisa berkata, ini tidak ideal, tapi ini yang terjadi. Lalu fokus pada langkah terbaik yang bisa diambil setelahnya. Penerimaan memberi kita pijakan yang stabil untuk melangkah, sementara penolakan membuat kita terjebak di tempat. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk bersahabat dengan ketidakpastian. Banyak dari kita ingin kepastian sebelum melangkah, ingin jaminan sebelum mencoba, ingin tahu hasil sebelum berproses. Masalahnya, hidup tidak pernah memberi jaminan seperti itu. Ketidakpastian bukan gangguan, tapi bagian alami dari hidup. Ketika kita menunggu semua jelas baru berani bergerak, kita bisa terjebak dalam penundaan tanpa akhir. Stoikisme melatih kita untuk bertindak dengan bijak meski masa depan tidak pasti. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan sebaik mungkin, tanpa menuntut hasil tertentu. Ironisnya, justru dengan cara ini, kita lebih siap menghadapi apapun hasilnya nanti. Ada juga pelajaran stoik tentang kefanaan, bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tapi justru sebaliknya. Ketika kita sadar bahwa segalanya bisa berubah, kita jadi lebih menghargai momen yang ada. Kebahagiaan tidak kita anggap remeh, dan kesedihan tidak kita anggap sebagai akhir segalanya. Saat kita mengalami masa sulit, stoikisme mengingatkan bahwa ini pun akan berlalu. Saat kita berada di puncak, stoikisme mengingatkan agar tidak lengah dan sombong. Kesadaran akan kefanaan membuat pikiran lebih seimbang, tidak terlalu terbang saat senang, tidak terlalu tenggelam saat susah. Stoikisme juga sangat menekankan pentingnya kebajikan atau karakter. Hidup yang baik menurut stoikisme bukan hidup yang paling nyaman, tapi hidup yang paling bermakna. Kebajikan seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri menjadi fondasi. Ketika kita menjadikan karakter sebagai kompas, kita tidak mudah tersesat oleh godaan jangka pendek. Banyak keputusan buruk lahir bukan karena kita tidak tahu mana yang benar, tapi karena kita mengorbankan nilai demi kenyamanan sesaat. Stoikisme mengajak kita untuk berani tidak populer, berani tidak instan, dan berani konsisten dengan nilai yang kita anggap benar, meski jalannya tidak selalu mudah. Dalam menghadapi rasa sakit dan kesulitan, stoikisme menawarkan sudut pandang yang berbeda. Rasa sakit tidak selalu berarti kita sedang gagal. Seringkali rasa sakit adalah bagian dari pertumbuhan. Otot tidak tumbuh tanpa tekanan, begitu juga mental. Stoikisme tidak memuliakan penderitaan, tapi mengajak kita untuk tidak takut padanya. Ketika kita berhenti lari dari ketidaknyamanan, kita menemukan bahwa banyak hal yang dulu terasa menakutkan ternyata bisa dihadapi. Pikiran yang kuat bukan pikiran yang tidak pernah terluka, tapi pikiran yang bisa pulih dan belajar dari luka. Stoikisme juga relevan dalam hubungan dengan orang lain. Banyak konflik muncul karena ekspektasi yang tidak realistis. Kita ingin orang lain berpikir, merasa, dan bertindak sesuai keinginan kita. Ketika itu tidak terjadi, kita kecewa, marah, dan merasa disakiti. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya bisa mengendalikan bagaimana kita bersikap kepada mereka. Ini bukan berarti kita harus mentoleransi perlakuan buruk, tapi kita belajar merespons dengan kepala dingin, bukan emosi meledak-ledak. Dengan cara ini, kita menjaga martabat diri tanpa harus kehilangan kendali. Stoikisme juga mengajarkan latihan mental yang sederhana tapi berdampak besar. Salah satunya adalah membayangkan kemungkinan terburuk, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk membangun kesiapan mental. Ketika kita sudah mempertimbangkan skenario sulit, kita tidak mudah panik saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Banyak kecemasan lahir karena pikiran kita menghindari kemungkinan buruk, padahal menghindarinya tidak membuatnya hilang. Dengan menghadapi kemungkinan itu secara sadar, kita justru merasa lebih tenang, karena tahu bahwa apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya. Ada juga pelajaran tentang kesederhanaan.
Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk ingin lebih, Stoikisme mengajak kita untuk bertanya, cukup itu sebenarnya di mana? Banyak dari kita mengejar hal-hal yang kita pikir akan membuat bahagia, tapi setelah mendapatkannya, rasa kosong tetap ada. Stoikisme mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bertambah seiring banyaknya hal yang kita miliki, tapi seiring berkurangnya ketergantungan kita pada hal-hal tersebut. Ketika kita bisa merasa cukup, pikiran menjadi ringan. Kita tidak lagi hidup dalam mode kejar-kejaran tanpa garis finish. Stoikisme juga melatih kita untuk hadir di saat ini. Banyak dari kita hidup di masa lalu atau masa depan. Kita menyesali yang sudah terjadi atau mencemaskan yang belum tentu terjadi. Akibatnya kita melewatkan satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki, sekarang. Stoikisme mengajak kita mengerjakan apa yang ada di depan dengan penuh perhatian. Bukan dengan terburu-buru, bukan dengan setengah hati, tapi dengan kesadaran penuh. Dari sini hidup terasa lebih utuh, karena kita benar-benar hadir di dalamnya. Dalam menghadapi kegagalan, Stoikisme menawarkan keteguhan. Gagal bukan akhir identitas kita. Gagal adalah peristiwa, bukan definisi diri. Banyak orang hancur bukan karena gagal, tapi karena mengaitkan kegagalan dengan harga diri. Stoikisme mengajak kita memisahkan siapa kita dari apa yang terjadi pada kita. Ketika kita bisa melihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan vonis, kita bisa bangkit dengan lebih bijak. Pikiran yang kuat tidak menolak kenyataan pahit, tapi menggunakannya sebagai bahan pembelajaran. Stoikisme juga relevan dalam menghadapi kritik. Kritik sering terasa menyakitkan karena menyentuh ego. Stoikisme mengajarkan untuk memilah kritik. Jika kritik itu benar, kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Jika tidak benar, tidak ada alasan untuk tersinggung. Dengan sudut pandang ini, kritik kehilangan kekuatannya untuk melukai. Kita tidak lagi defensif berlebihan, tapi juga tidak menelan semua pendapat mentah-mentah. Pikiran menjadi lebih stabil, tidak mudah goyah oleh kata-kata orang. Dalam kehidupan yang serba cepat, Stoikisme mengingatkan kita untuk melambat secara mental. Bukan berarti kita harus hidup lamban, tapi kita tidak perlu bereaksi terhadap segalanya. Tidak semua hal butuh respons. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Tidak semua konflik perlu dimenangkan. Dengan memilih pertempuran yang layak, kita menjaga energi mental. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian sering datang bukan dari menang lebih banyak, tapi dari melepaskan hal-hal yang tidak penting. Pada akhirnya, Stoikisme bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi, tapi menjadi manusia yang tidak dikendalikan emosi. Ini tentang hidup selaras dengan akal sehat dan nilai, bukan dengan impuls sesaat. Ketika kita mempraktikkan Stoikisme, kita belajar berdamai dengan diri sendiri, dengan dunia, dan dengan ketidakpastian hidup. Kita berhenti menuntut hidup untuk selalu nyaman dan mulai membangun kapasitas diri untuk menghadapi apapun yang datang. Dari sini, pikiran menjadi lebih kuat, bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita menjadi lebih siap. Stoikisme juga mengajarkan kerendahan hati. Kita tidak selalu tahu yang terbaik, kita bisa salah, dan itu tidak apa-apa. Kesadaran ini membuat kita lebih terbuka belajar dan tidak terjebak dalam ego. Pikiran yang kuat bukan pikiran yang merasa paling benar, tapi pikiran yang mau bertumbuh. Dengan kerendahan hati, kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah merasa terancam, dan lebih fokus pada perbaikan diri daripada pembuktian. Dalam menghadapi rasa takut, Stoikisme mengajak kita untuk bertanya, apa yang sebenarnya kita takuti? Seringkali yang kita takuti bukan peristiwa itu sendiri, tapi bayangan di kepala kita. Dengan membawa rasa takut ke cahaya kesadaran, kita bisa melihatnya dengan lebih jernih. Banyak ketakutan mengecil ketika kita berani menghadapinya. Stoikisme tidak menghilangkan rasa takut, tapi membantu kita bertindak meski takut. Stoikisme juga relevan dalam mencari makna hidup. Makna sering tidak datang dari pencapaian besar atau pengakuan luas. Seringkali makna hadir dalam cara kita menjalani hari-hari. Cara kita bersikap saat tidak ada yang melihat, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita merespons kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran dan integritas, bukan sekedar hasil akhir. Ketika kita menginternalisasi pelajaran Stoikisme, kita tidak menjadi kebal terhadap rasa sakit, tapi kita menjadi lebih lentur. Kita bisa jatuh tanpa hancur, kecewa tanpa putus asa, dan marah tanpa kehilangan arah. Pikiran yang kuat bukan pikiran yang keras, tapi pikiran yang fleksibel dan jernih. Di dunia yang terus berubah, fleksibilitas inilah yang membuat kita bertahan. Pada akhirnya, Stoikisme mengingatkan bahwa hidup tidak pernah berjanji untuk adil,
tapi selalu memberi kesempatan untuk bersikap bijak. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Disitulah kebebasan sejati berada, bukan kebebasan untuk mengontrol dunia, tapi kebebasan untuk mengontrol diri sendiri. Ketika kita memahami ini, kita tidak lagi merasa menjadi korban keadaan, tapi pelaku yang sadar dalam hidup sendiri. Pikiran menjadi tempat yang aman untuk pulang, bukan medan perang yang melelahkan. Dan dari pikiran yang kuat inilah, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, honus, dan bermakna, apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Banyak dari kita tidak sadar bahwa pikiran seringkali bekerja seperti komentator yang terlalu cerewet. Setiap kejadian kecil langsung diberi label, dinilai, dan dibesar-besarkan. Sedikit kesalahan terasa seperti kegagalan total. Sedikit penolakan terasa seperti penolakan hidup sepenuhnya. Stoikisme membantu kita menyadari bahwa pikiran tidak selalu berkata jujur. Pikiran hanya bereaksi, dan reaksi itu belum tentu fakta. Ketika kita belajar mengamati pikiran tanpa langsung mempercayainya, kita mendapatkan ruang bernafas. Kita tidak lagi langsung hanyut oleh narasi negatif yang muncul otomatis. Kita mulai bertanya, apakah ini benar? Apakah ini berguna? Atau hanya kebiasaan lama yang muncul lagi? Dari sinilah kekuatan mental tumbuh, bukan dengan memaksa pikiran positif, tapi dengan menenangkan pikiran yang berisik. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal yang mengganggu ketenangan kita sebenarnya bukan masalah besar, hanya dibesarkan oleh ekspektasi. Kita berharap hidup selalu adil, orang selalu mengerti, usaha selalu berbuah sesuai rencana. Ketika realitas tidak memenuhi harapan itu, kita merasa dikhianati. Padahal, hidup tidak pernah menandatangani kontrak untuk memenuhi ekspektasi kita. Ketika kita menurunkan tuntutan berlebihan pada hidup, bukan berarti kita menjadi pasrah, tapi kita menjadi realistis. Kita tetap berusaha maksimal, tapi tidak menuntut hasil tertentu sebagai syarat untuk merasa baik-baik saja. Dengan cara ini, pikiran tidak mudah patah ketika kenyataan berbeda dari harapan. Dalam banyak kasus, penderitaan datang dari keinginan untuk mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol. Kita ingin masa lalu berubah, orang lain menyesal, keadaan berbalik sesuai keinginan kita. Stoikisme mengajak kita berhenti membuang energi di area itu. Energi mental adalah sumber daya terbatas. Ketika kita menghabiskannya untuk hal yang tidak bisa diubah, kita kelelahan tanpa hasil. Ketika kita mengalihkannya ke sikap, keputusan, dan tindakan yang bisa kita ambil sekarang, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk bertanya kenapa ini terjadi, tapi fokus pada apa yang bisa kita lakukan setelah ini. Stoikisme juga mengajarkan keteguhan dalam kesendirian. Banyak orang takut sendirian, karena di sanalah pikiran paling bising. Kita terbiasa mengisi waktu dengan distraksi, agar tidak perlu mendengar isi kepala sendiri. Padahal, kemampuan duduk bersama diri sendiri adalah tanda pikiran yang kuat. Stoikisme membantu kita berdamai dengan keheningan. Dalam keheningan, kita belajar mengenali pola pikiran, luka lama, dan keinginan terdalam, bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk memahami diri. Dari pemahaman itulah muncul ketenangan yang tidak bergantung pada keramaian. Stoikisme juga relevan dalam menghadapi perubahan. Hidup terus berubah, entah kita siap atau tidak. Banyak kecemasan muncul karena kita ingin segala sesuatu tetap seperti sekarang. Stoikisme mengingatkan bahwa perubahan adalah hukum alam. Menolak perubahan sama seperti menolak waktu berjalan. Ketika kita menerima bahwa perubahan tidak terhindarkan, kita bisa beradaptasi lebih cepat. Pikiran menjadi lentur, tidak kaku. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk meratapi apa yang hilang, tapi mempersiapkan diri untuk apa yang datang. Stoikisme juga memberi kita cara pandang baru tentang penderitaan emosional. Banyak dari kita menganggap perasaan tidak nyaman sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan. Sedikit cemas dianggap masalah besar. Sedikit sedih dianggap tanda kelemahan. Stoikisme mengajarkan bahwa perasaan hanyalah sinyal, bukan perintah. Kita boleh merasakannya, tanpa harus bertindak berdasarkan dorongannya. Dengan sikap ini, kita tidak lagi panik ketika perasaan negatif muncul. Kita tahu perasaan itu akan datang dan pergi, seperti cuaca. Kita tidak perlu mengusir hujan, cukup membawa payung dan tetap berjalan. Dalam kehidupan sosial, stoikisme menguatkan pikiran kita agar tidak mudah terseret drama. Banyak konflik membesar karena ego yang terluka. Kita ingin dimengerti, diakui, dan diperlakukan sesuai keinginan. Ketika itu tidak terjadi, kita bereaksi berlebihan. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak berhak mengontrol pikiran dan perasaan orang lain.
Kita hanya bertanggung jawab atas sikap kita sendiri. Dengan memahami ini, kita tidak mudah tersinggung, bukan karena kita mati rasa, tapi karena kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada reaksi orang lain. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk bersikap adil pada diri sendiri. Banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri, menghukum diri atas kesalahan kecil, dan terus mengungkit masa lalu. Stoikisme tidak membenarkan kesalahan, tapi juga tidak mengizinkan kita terjebak di dalamnya. Kita belajar memperbaiki diri tanpa membenci diri. Kesalahan dilihat sebagai bagian dari proses belajar, bukan bukti bahwa kita tidak layak. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang bisa tegas sekaligus welas asih. Dalam menghadapi tekanan hidup, stoikisme melatih kita untuk memusatkan perhatian pada satu hal pada satu waktu. Banyak stres muncul karena kita mencoba memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Stoikisme mengajarkan kesederhanaan mental. Apa yang ada di depan kita sekarang, itulah yang kita hadapi, bukan semua kemungkinan buruk sekaligus. Dengan fokus seperti ini, beban mental terasa lebih ringan. Kita tidak lagi memikul masa depan di pundak hari ini. Stoikisme juga mengingatkan bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang memilih rasa sakit yang bermakna. Ada rasa sakit karena malas, dan ada rasa sakit karena bertumbuh. Ada rasa sakit karena menghindar, dan ada rasa sakit karena berani. Stoikisme membantu kita memilih yang kedua. Pikiran menjadi kuat karena terbiasa menghadapi ketidaknyamanan yang membawa nilai, bukan menghindari semua ketidaknyamanan tanpa arah. Stoikisme membuat kita sadar bahwa banyak hal yang kita kejar sebenarnya bukan kebutuhan, melainkan keinginan yang dibentuk lingkungan. Ketika kita berhenti sejenak dan bertanya apa yang benar-benar penting, hidup menjadi lebih sederhana. Kita tidak lagi mengejar segalanya, kita memilih. Dan pilihan itulah yang memberi ketenangan. Stoikisme juga melatih kita untuk hidup selaras dengan realitas, bukan dengan ilusi. Banyak kekecewaan lahir karena kita mencintai versi ideal dari sesuatu, bukan kenyataannya. Kita mencintai gambaran tentang orang, pekerjaan, atau masa depan, lalu kecewa ketika kenyataan tidak sesuai bayangan. Stoikisme mengajak kita mencintai realitas apa adanya. Bukan berarti berhenti bermimpi, tapi berhenti menipu diri sendiri. Dengan menerima kenyataan, kita bisa mengambil keputusan yang lebih jernih dan tidak terjebak dalam harapan kosong. Stoikisme menguatkan pikiran dengan cara membangun ketahanan, bukan pelarian. Di dunia modern, banyak solusi instan ditawarkan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Tapi stoikisme justru mengajak kita menghadapinya. Ketahanan mental dibangun bukan dengan menghindari masalah, tapi dengan menyelesaikannya satu persatu. Setiap masalah yang kita hadapi dengan sadar menambah kepercayaan diri. Kita mulai percaya bahwa kita mampu bertahan, apapun yang datang. Stoikisme juga mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu terasa baik untuk tetap bernilai. Ada hari-hari yang berat, hambar, dan membingungkan. Stoikisme tidak memaksa kita untuk selalu merasa bahagia. Ia memberi izin untuk merasa biasa saja. Dari sini tekanan untuk selalu tampil baik berkurang. Pikiran menjadi lebih jujur dan lapang. Dalam menghadapi rasa kehilangan, stoikisme memberi perspektif yang menenangkan. Kehilangan tidak bisa dihindari, baik kehilangan orang, kesempatan, maupun harapan. Stoikisme mengajarkan bahwa memiliki sesuatu berarti siap kehilangannya. Bukan untuk membuat kita takut memiliki, tapi agar kita lebih menghargai selama masih ada. Ketika kehilangan terjadi, kita berduka tanpa merasa hidup berakhir. Pikiran tetap berdiri meski hati terluka. Stoikisme juga mengajarkan keberanian untuk hidup sederhana di tengah dunia yang berisik. Tidak semua tren perlu diikuti, tidak semua opini perlu disetujui. Pikiran yang kuat tahu kapan harus terlibat dan kapan harus menjauh. Dengan batas yang jelas, kita tidak mudah kelelahan secara mental. Kita hidup sesuai nilai, bukan arus. Stoikisme membantu kita membangun identitas yang stabil. Identitas yang tidak mudah goyah oleh pujian atau hinaan. Kita tahu siapa diri kita dan apa yang kita perjuangkan. Dengan identitas seperti ini, kita tidak mudah tersesat. Pikiran memiliki arah, bukan hanya reaksi. Pada akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan mengendalikan dunia, tapi mengendalikan diri. Dunia boleh kacau, tapi pikiran tetap jernih. Dari kejernihan itulah lahir keputusan yang lebih baik dan hidup yang lebih tenang. Stoikisme mengajak kita melihat hidup sebagai latihan panjang, bukan ujian sekali jalan. Tidak ada hari yang sempurna, tidak ada manusia tanpa celah.
Yang ada hanyalah upaya terus-menerus untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Dengan cara pandang ini, kita tidak mudah putus asa. Kita memahami bahwa kemajuan seringkali lambat dan tidak terlihat. Pikiran menjadi sabar, tidak menuntut perubahan instan. Stoikisme juga membantu kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan emosional. Banyak keputusan buruk diambil saat emosi sedang tinggi. Kita ingin membalas, membuktikan, atau melampiaskan. Stoikisme mengajarkan jeda. Dalam jeda itu, kita bisa memilih dengan lebih bijak. Pikiran tidak lagi dikuasai dorongan sesaat. Stoikisme menguatkan pikiran dengan cara membangun rasa tanggung jawab personal. Kita berhenti menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu atas hidup kita sekarang. Bukan karena semua itu tidak berpengaruh, tapi karena menyalahkan tidak pernah memberi solusi. Dengan mengambil tanggung jawab atas sikap dan pilihan kita mendapatkan kembali kendali atas hidup. Pikiran merasa berdaya, bukan terjebak sebagai korban. Stoikisme juga mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi kemampuan tetap jernih di tengah masalah. Ketenangan adalah keterampilan, bukan hadiah. Ia dilatih setiap hari melalui cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Dari latihan kecil itulah kekuatan besar terbentuk. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup ini singkat, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kebencian, iri hati, dan penyesalan berkepanjangan. Ketika kita menyadari keterbatasan waktu, kita menjadi lebih selektif. Kita memilih pikiran yang layak diberi ruang. Stoikisme juga menumbuhkan rasa syukur yang realistis, bukan syukur yang memaksa, tapi syukur yang lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa banyak hal bisa saja lebih buruk. Dari sini pikiran menjadi lebih stabil. Kita tidak mudah terjebak dalam rasa kurang yang tidak ada habisnya. Pada akhirnya, pelajaran stoikisme bukan untuk membuat hidup tanpa rasa, tapi hidup dengan kendali. Kita tetap merasakan, mencintai, dan berharap, tapi tidak sampai kehilangan diri. Pikiran menjadi rumah yang aman, bukan tempat yang melelahkan. Dan ketika pikiran kuat, hidup, seberat apapun, tetap bisa dijalani dengan kepala tegak dan hati yang jernih. Banyak dari kita tidak sadar bahwa pikiran sering terjebak dalam kebiasaan bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Sedikit gangguan bisa merusak mood seharian, satu komentar bisa dipikirkan berulang-ulang. Satu kesalahan kecil terasa seperti bukti bahwa hidup sedang tidak berpihak. Stoikisme mengajak kita melihat bahwa yang membuat hal kecil terasa besar bukan peristiwanya, melainkan cara kita menafsirkan peristiwa itu. Ketika kita belajar memperkecil jarak antara kejadian dan penilaian, pikiran menjadi lebih stabil. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan emosi penuh. Banyak hal cukup disadari, lalu dilepas. Dari sinilah ketenangan bertumbuh, bukan dari menghilangkan masalah, tapi dari berhenti memperbesar masalah di kepala. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya disiplin batin, bukan disiplin yang kaku dan menekan, tapi disiplin dalam menjaga arah pikiran. Pikiran yang dibiarkan liar akan menarik kita ke kecemasan, penyesalan, dan kemarahan yang tidak perlu. Dengan melatih diri untuk kembali ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran menjadi lebih tertata. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh emosi yang datang dan pergi. Disiplin ini bukan sesuatu yang instan, tapi kebiasaan kecil yang dilatih setiap hari. Dari kebiasaan itulah kekuatan mental terbentuk secara perlahan. Dalam menghadapi rasa kecewa, stoikisme memberi sudut pandang yang menenangkan. Kekecewaan sering muncul karena jarak antara harapan dan kenyataan. Kita berharap sesuatu berjalan sesuai keinginan, lalu realitas berkata sebaliknya. Stoikisme tidak melarang kita berharap, tapi mengingatkan agar harapan tidak berubah menjadi tuntutan mutlak. Ketika kita bisa berharap tanpa menggantungkan ketenangan pada hasil, kekecewaan tidak lagi menghancurkan. Kita bisa kecewa tanpa kehilangan arah. Pikiran tetap berdiri meski hati sempat goyah. Stoikisme juga mengajarkan bahwa tidak semua hal yang terasa penting benar-benar penting. Banyak energi mental terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berdampak besar dalam jangka panjang. Opini orang yang tidak kita hormati, konflik kecil yang tidak membawa nilai, atau pencapaian orang lain yang tidak relevan dengan hidup kita. Dengan belajar memilah, pikiran menjadi lebih ringan. Kita berhenti mengangkat beban yang bukan milik kita. Hidup terasa lebih sederhana,
bukan karena masalah berkurang, tapi karena beban mental berkurang. Stoikisme mengingatkan bahwa kekuatan sejati seringkali terlihat dalam hal-hal kecil. Kemampuan menahan diri untuk tidak bereaksi impulsif, kemampuan tetap bersikap sopan saat diprovokasi, kemampuan melanjutkan tanggung jawab meski sedang tidak mood. Hal-hal ini mungkin tidak terlihat heroik, tapi di sanalah karakter dibentuk. Pikiran yang kuat bukan hasil dari momen besar, melainkan dari konsistensi kecil yang dijaga setiap hari. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Banyak orang hidup dengan standar yang terlalu tinggi terhadap dirinya sendiri, seolah tidak boleh salah, tidak boleh lemah, dan tidak boleh gagal. Ketika realitas tidak sesuai standar itu, rasa bersalah dan malu muncul. Stoikisme mengingatkan bahwa menjadi manusia berarti tidak sempurna. Kesalahan bukan tanda kegagalan moral, tapi bagian dari proses belajar. Dengan menerima ketidaksempurnaan, pikiran menjadi lebih lapang. Kita bisa memperbaiki diri tanpa membenci diri. Dalam dunia yang penuh distraksi, stoikisme melatih fokus mental. Banyak pikiran lelah bukan karena terlalu banyak masalah, tapi karena terlalu banyak gangguan. Perhatian kita tercabik kemana-mana. Stoikisme mengajak kita kembali ke satu hal yang sedang kita lakukan sekarang. Fokus ini bukan hanya soal produktivitas, tapi soal kesehatan mental. Ketika pikiran tidak terus-menerus meloncat, ketegangan berkurang. Hidup terasa lebih utuh karena kita benar-benar hadir. Stoikisme juga memberi kita keberanian untuk berkata cukup. Cukup mengejar validasi, cukup membandingkan diri, cukup membuktikan diri pada orang yang tidak peduli. Dengan berkata cukup, kita bukan menyerah, tapi memilih. Kita memilih hidup yang selaras dengan nilai, bukan dengan tekanan sosial. Pikiran yang kuat tahu kapan harus berhenti, bukan hanya kapan harus berjuang. Dalam menghadapi rasa takut gagal, stoikisme menawarkan pandangan yang membebaskan. Gagal bukan sesuatu yang memalukan, melainkan konsekuensi dari mencoba. Yang patut disayangkan bukan kegagalan, melainkan hidup tanpa keberanian. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh hasil, tapi oleh niat dan usaha yang jujur. Dengan pandangan ini, pikiran lebih berani melangkah. Kita tidak lagi lumpuh oleh kemungkinan gagal. Stoikisme juga mengingatkan bahwa hidup tidak harus selalu terasa bermakna setiap saat. Ada hari-hari biasa, datar, bahkan membosankan. Dan itu tidak apa-apa. Kita tidak harus selalu menemukan makna besar di setiap momen. Kadang cukup hadir dan menjalani sudah cukup. Dengan menerima ritme hidup yang naik turun, pikiran menjadi lebih tenang dan tidak tertekan oleh tuntutan berlebihan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kritik sebagai informasi, bukan serangan pribadi. Banyak dari kita terluka oleh kritik, karena kita menyamakan kritik dengan penolakan terhadap diri secara keseluruhan. Stoikisme membantu memisahkan keduanya. Jika kritik itu benar, kita belajar. Jika tidak, kita lepaskan. Dengan cara ini, kritik kehilangan daya untuk melukai. Pikiran tetap utuh, tidak runtuh oleh pendapat orang lain. Stoikisme juga melatih kita menghadapi kesepian dengan kepala tegak. Kesepian sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal, ia bisa menjadi ruang refleksi yang berharga. Dalam kesepian, kita belajar mengenal diri tanpa topeng. Stoikisme mengajarkan bahwa kebersamaan itu penting, tapi kemampuan berdiri sendiri juga tidak kalah penting. Pikiran yang kuat tidak takut sendirian, karena ia menjadi teman bagi dirinya sendiri. Dalam menghadapi ketidakadilan, stoikisme memberi kekuatan batin. Dunia tidak selalu adil, dan menerima fakta ini bisa terasa pahit. Tapi stoikisme tidak berhenti di penerimaan. Ia mengajak kita tetap bertindak adil meski dunia tidak adil. Dengan begitu, kita menjaga integritas diri. Pikiran tetap jernih karena kita tahu kita tidak mengkhianati nilai sendiri. Stoikisme juga mengajarkan keseimbangan antara ambisi dan ketenangan. Ambisi tanpa kendali membuat pikiran gelisah. Ketenangan tanpa arah membuat hidup stagnan. Stoikisme menggabungkan keduanya. Kita boleh memiliki tujuan, tapi tidak menjadikan tujuan itu satu-satunya sumber harga diri. Dengan keseimbangan ini, pikiran tetap tenang meski sedang berusaha keras.
Stoikisme membantu kita memahami bahwa banyak penderitaan berasal dari penolakan terhadap realitas. Ketika kita berhenti berkata, "Seharusnya tidak begini," dan mulai berkata, "Ini memang terjadi," energi mental kembali. Dari penerimaan itulah, tindakan yang lebih bijak bisa muncul. Pikiran tidak lagi sibuk melawan kenyataan, tapi bekerja sama dengannya. Stoikisme pada akhirnya mengajak kita membangun kehidupan batin yang kokoh. Dunia luar selalu berubah, tapi dunia batin bisa dilatih untuk stabil. Kita tidak bisa menjamin hidup tanpa masalah, tapi kita bisa membangun pikiran yang tidak mudah runtuh. Inilah inti kekuatan stoikisme. Bukan menghilangkan rasa sakit, tapi memperluas kapasitas kita untuk menanggungnya. Stoikisme juga mengajarkan bahwa hidup tidak perlu selalu dramatis untuk bernilai. Banyak keindahan justru hadir dalam kesederhanaan, dalam rutinitas, dalam tanggung jawab kecil, dalam pilihan-pilihan sunyi yang tidak disorot siapapun. Pikiran yang kuat mampu menemukan ketenangan di sana, tanpa harus selalu mencari sensasi. Stoikisme menumbuhkan kesadaran bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga. Setiap menit yang dihabiskan untuk marah, iri dan menyesal adalah menit yang tidak kembali. Dengan kesadaran ini, kita menjadi lebih selektif terhadap pikiran yang kita pelihara. Tidak semua pikiran layak diberi ruang. Pikiran yang kuat tahu kapan harus berkata tidak. Stoikisme juga mengajarkan rasa syukur yang tenang. Bukan syukur yang dipaksakan, tapi syukur yang muncul dari kesadaran bahwa hidup, dengan segala kekurangannya, masih layak dijalani. Dari rasa syukur ini, pikiran menemukan kestabilan. Kita tidak lagi terus merasa kurang. Pada akhirnya, pelajaran stoikisme membawa kita pada satu kesimpulan sederhana namun kuat. Hidup mungkin tidak selalu ramah, tapi pikiran tidak harus menjadi musuh. Ketika kita belajar menguatkan pikiran, hidup menjadi sesuatu yang bisa dihadapi, bukan ditakuti. Kita tetap berjalan, meski jalannya tidak selalu mulus, dengan kepala jernih dan hati yang lebih tenang.